ayat 70 ranjang. Saranjangna ayat 70 kasur. Sakasurna ayat 70 widadari. Manya seteka bita kuno kitu kalau kabita ku omeng iming batur ke kuing diberes sambil ya. Ninggalkeun salat goblok teh. Kanceuh eta nu kitu ngaranna. Manya teka bita paling pandeurina sakasur rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bi ulumihi wa amiddana bi asrarihi amin ya Allah ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala, telah berkata Al-Faqih Abu Lais As-Samarqandi, yaitu yang seorang yang ngerti, yang paham tentang ilmu, Abu Lais As-Samarqandi rahimahullahu ta'ala, semoga Allah memberikan rahmat kepada Al-Faqih. Beliau berkata, man arada ayyajida thawaba amalihi fil akhirah yambagi lahu ayyakuna amaluhu khalisan lillahi ta'ala. Barang siapa yang mengharapkan bertemu dengan pahala amalnya nanti di akhirat. Amal yang dimaksud di sini adalah amal yang baik, bukan amal yang tolih atau yang fajir, tapi amal yang baik, karena yang diinginkan pahalanya. Yang bagi, maka seyogianya bagi orang tersebut ayyakuna amaluhu khalisan lillahi ta'ala bi ghairi riya'in. Seyogianya orang itu beramal khalisan, murni karena perintah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti kalau kita melakukan sholat bukan karena perintah siapa-siapa, tapi karena perintah Allah, juga tidak disertai dengan riya. Tsumma yansa dzalika al-amalu likai la yubtiluhul ujub. Maka setelah kita ikhlas, maka amal yang kita lakukan itu lupakan. Kalau kita sudah berdoa minta uang kepada Allah malam, siangnya lupakan, jangan ditunggu. Biarin aja, karena kita meminta berdoa kepada Allah itu adalah ibadah. Udah, itu perintah meminta itu. Mempeng diparentah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau minta jangan sedikit-sedikit, mempeng diperintah. Karena kalau kita sudah meninggal, sudah perintah itu sudah tidak ada. Kalau kita sudah meninggal, mempeng hidup dan diperintah oleh Allah, karena kita ciptaan Allah, mintalah kepada Allah, tapi harus lillahi ta'ala, khalisan lillahi ta'ala, tanpa disertai dengan riya. Maka setelah kita berdoa atau beramal baik untuk akhirat, lupakan amal tersebut, jangan disebut-sebut di depan orang. Ini mah alhamdulillah malam saya bangun jam 2 tahajud, saya bacakan Al-Aras, baca ini, baca itu, baca ini. Itu sampai 3:30. Dari 3:30 saya mandi dulu, udah mandi saya wiridan lagi, Fatihah segini. Itu namanya apa namanya itu? Menceritakan amal sendiri. Kenapa harus dilupakan? Itu pertanyaannya. Likaila yubtiluhu al-ujubu, untuk menghilangkan rasa ujubnya, bukan rianya tapi ujubnya. Sudah ikhlas tapi ujubnya bakal timbul, itu penyakit kotor dari setan, yang kotoran tersebut harus menghilangkannya. Fa innaha tahdzibaha tahmisuha, kan gitu. Untuk membersihkannya adalah harus dibersihkan dari kotoran-kotoran yang memang akan menjadi disebut kotor oleh agama. Termasuk dalam hati kotorannya bukan tai kambing atau tai ayam, tapi kotorannya takabur, ujub, riya dan sebagainya. Itu harus dibersihkan, dihilangkan dari hati. Insya Allah kita akan ketemu dengan amal kita yang baik nanti di alam akhirat.
Pan belum tahu akhiratnya baru kabar. Iya kabar, tapi kalau ente dengar corona ada kok tahu sih. Kok percaya sih kabar daripada Allah, kok nggak percaya? Aneh. Kan katanya kamu beriman. Kenapa harus seperti itu? Li'annahu yuqalu hifdzut ta'at asyaddu min fi'liha. Sebab dikatakan menjaga taat kita supaya jangan ujub dan riya itu lebih payah dari mengerjakannya. Itu lebih payah dari mengerjakannya. Kenapa? Karena kalau sudah nafsu menguasai dirinya, maka dia akan menjaga taatnya itu sangatlah berat. Itu sangat, karena kalau sudah nafsu mengatakan, kenapa seperti itu? Kan kita tahu dalam hadis Rasulullah SAW diriwayat Imam Baihaqi dari Ibnu Umar bahwa ada aduwika nafsuka allati baina jambaika. Gitu cek Rasul. Yang paling jahat-jahatnya musuhmu adalah nafsumu. Geus beramal putih yang bebeja ka batur unjuk eta nafsu eta. Itu yang paling jahat. Kenapa dikatakan jahat? Karena kalau kita sudah mengatakan kepada orang lain, kita akan jadi ujub. Ujub itu dilarang. Jahat itu musuhmu. Nanti di akhirat beramal bagus, tapi di akhirat tidak mendapatkan apa-apa. Kalau ingin mendapatkan di akhirat pahalanya, maka hilangkan riya dan juga lupakan amal kita. Jangan jadi ujub. Karena apa? Menjaga amal yang sudah kita lakukan, jangan sampai kita ujub. Itu lebih berat dari mengerjakannya sholat 4 rakaat. Wiridan saputing 40.000 berat, tapi menjaga itu lebih berat. Itu paham? Subhanallah, nasihat yang bagus. Makanya judulnya Tanbihul Ghafilin, mengingatkan orang yang lupa. Subhanallah. Ya dak diperdalam mentak nangis menang ngaji perdalam. Ceramah siap panjang. Gagal kalau kita ceramah. Subhanallah walhamdulillah, masih diberi kesempatan orang bisa ngaji po ieu ku Allah. Alhamdulillah. Geus paeh mas ya ku aing moal ditarima ngaji ka dieu. Pan aing sieun tolos ya pocong berarti. Hadena sia hirup keneh. Batak menghirup disempatkan untuk mencari pengalaman dan naudai, untuk mengerjakan pengalaman dan pengalaman yang baik untuk dikerjakan untuk menuju ke alam akhirat. Subhanallah, masya Allah. Sarajan orang saking kudu syukur budak ka Allah. Aduh, coba di rumah enak keur ngopi keur ngalamun menang yang henteu geura pusingan aya duit peang. Bener teh? Hah? Aduh, siapa pusingan aya. Di dia mah lumayan we, di dia mah rada poho segala rupa ke. Atuh ngagayot dina otak teh poho aya nama. Alhamdulillah. Gusti nu agung diberikan nikmatan ieu urang Allah. Wa qala Abu Bakar Al-Wasiti, dan telah berkata Abu Bakar Al-Wasiti, hifdzu ta'at asyaddu min fi'liha, menjaga taat kita supaya jangan jadi ujub dan riya itu lebih berat menjaganya. Kenapa? Li'anna mithlaha kamithli zujaj sari'ul kasri. Itu diumpamakan oleh Abu Bakar Al-Wasiti bahwa taat itu seperti kaca yang sangat rentan untuk pecahnya. Sari'ul kasri itu. Sari'ul kasri ya. Kamithli zujaj sari'ul kasri. Wala yaqbalul jabra, dan itu tidak akan bisa disatukan lagi. Kalau kaca sudah pecah, kalaupun bersatu tetap aja kelihatannya kaca pecah. Itu diumpamakan seperti kaca, itu seperti itu. Karena kalau sudah pecah itu kaca, sambung pakai lem kaca, tetap aja kaca pecah, tidak utuh lagi. Udah, itu jeleknya makanya. Itu kata Abu Bakar Al-Wasiti radhiyallahu anhu. Al-amalu
in massahur riya kassarahu kadzalik wala yaqbalul jabra kadzalik. Al amalu, karena amal in massahur riya, kalau sudah disertai dengan riya kita beramal, maka kassarahu itu pecah namanya amal kita, maka tidak akan jadi baik. Wa idza massahu kassarahu wa idza massahu ujubu, ketika kena amal kita dengan ujub, kassarahu juga pecah. Wa idza juga pecah sama. Riya dan ujub memecahkan amal kita, jadi tidak baik lagi, udah hancur amalnya, tidak akan bisa disatukan lagi. Udah pada kecil-kecil pecahnya kalau kaca kan, begitu susah untuk menyambungnya. Wa idza arada ar-rajulu ay ya'mala amalan wa khafa riya min nafsihi, dan ketika seseorang mengharapkan, seorang laki-laki atau manusia mengharapkan ayyam malah beramal amalan kepada satu pekerjaan, wa khafa riya, dan dia takut riya min nafsi dari dirinya, fa in amkanahu ayyakhruja riya, kalau dia mungkin bisa keluar daripada riya min qalbi, dari hatinya, payam bagi lahu ayyajtahida fi dzalik, maka kalau bisa mengeluarkan riya dari dirinya, itu harus berjuang berhati-hati untuk selalu menjaganya. Wa illam yumkinu, kalau dia tidak kongan, tidak mungkin, karena riya selalu ada, godaan setan selalu ada, ayyamala bayang-bayang bagi, maka seyogyanya dia beramal, wala yatrukul amal, terus aja beramal, jangan ditinggalkan amalnya li ajli riya. Kalau meninggalkan amal li ajli riya itu sangatlah jelek. Tapi kalau kita tidak mungkin menghilangkan riya, ingin selalu disanjung oleh manusia, hati kita tidak bisa kita menghilangkan riyanya, maka jangan berhenti amalnya, terus aja berjalan. Kenapa? Wala yatrukul amal li ajriya, dan tidak boleh kita meninggalkan amal karena riya. Kalau kita riya terus aing tayang salat, aing moal salat, jore goblok kita mau ulang. Nu harus menaon? Kajian riya terus saja berjalan, tapi selalu berjuang menghilangkan riyanya. Tidak mungkin terus saja ada terus. Maka kata Abu Nawas Al-Faqih, tsumma yastaghfirullah ta'ala, perbanyak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sok barangkali siap maca istighfar lamun sampai satu tilu. Hah? Saya di sholat sabaraha? Tilu kali. Tambah kali 5 jadi sabaraha? 15 kali sehari semalam. Dan tambah kalau melihat ular besar baru istighfar. Astagfirullah, udah amat orai. Kalau melihat orai. Kalau nggak ngelihat ya udah 15 aja berarti. Sehari semalam. Itu. Makanya diperbanyak istighfarnya, mohon ampunnya kepada Allah. Kita berdosanya setiap detik, istighfarnya cuma 15. Yang 15 juga enggak khusyuk. Istighfarnya kepada siapa enggak tahu. Sebab hatinya kemana-mana. Maka Imam Nawawi Tanara Banten dalam kitab Tausheh bab naon eta ayat. Nah, kitab Tausheh tapi lain takrimna. Seyogyanya istighfar itu 70 kali pagi, 70 kali sore. 70 pagi, 70 kali sore. Cuma istighfarnya Imam Nawawi menunjukkan begini, astaghfirullah wa atubu ilaih. Dan beliau juga mengatakan, kalau tidak salah saya pahami, hanya harus dihidupkan, astaghfirullah wa atubu ilaih. Jangan gini, astaghfirullah wa atubu ilaih, hanya hidup. Dihidupkan. Supaya apa? Ha itu adalah mengeluarkan naon karena energi negatif daripada badan kita dengan napas ha gitu. Astagfirullah wa atubu ilaih. Coba dibuka keluar tuh napas. Keluar tuh. Nah, itu mengeluarkan energi negatif. Kalau istighfar, la ilaha illallah juga sama. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Karena keluar enggak? Dipatahin, la ilaha illallah, keluar gak? Itu mengeluarkan energi negatif dari badan kita. Jadi insya Allah akan jadi orang yang soleh. Amin. Itu keinginan kita. Tapi harus dengan memakai apa? Latihan. Tanpa latihan
tidak akan terwujud keinginan kita. Makanya ulama selalu membatasi bilangannya. Kata Imam Nawawi 70. Itu adalah latihan. Kalau sudah satu kali saja sudah jadi. Kita mah masih latihan. Astagfirullah wa atubu ilaih 70. Astagfirullah wa atubu ilaih. Tapi ulah bedas-bedas ya pemajikan lumpat kayak. Nah, pemajikan sarek kain gelo. Imam Nawawi juga pengambilannya dari surat Nuh itu. Masih ingat surat Nuh? Pengamari paling sebenarnya mau jika mari bejante. Surat Nuh. Aqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin. Sejarahna kos kumaha? Ingat. Kudu ngaji wae semua poho wae sih. Ini ngaji deui poho deui. Lamun hayang inget deui ngaji deui. Ke poho deui ngaji deui sia ulah. Ada seorang bertanya kepada Syekh Hasan Al-Ba'ari, "Ya Syekh, saya ini kan baru nanam padi, kok enggak hujan nih? Enggak jadi ntar hujan kalau hujannya enggak turun." Mau dijawab sama Syekh Hasan Al-Ba'ari, datang lagi orang, "Ya Syekh, saya sudah cari uang ke utara, ke barat, ke selatan, ke timur, ke atas, ke bawah. Pae geus aing. Dengan duit pae can hasil tapi ka ayeuna. Kumaha carana Syekh ieu putus asa?" Karek dijawab, datang di jelema, "Syekh, saya udah nikah kok 25 tahun, kok enggak punya anak-anak, ini bagaimana?" Jawabannya itu surat tadi. Faqul tastaghfiru rabbakum, memohon ampunlah kamu kepada Tuhan kamu kalian, innahu kana ghaffara, karena Tuhanmu itu sangat maha pengampun. Dan ketika kamu mohon ampun kepada Allah, yursilis samaa 'alaikum midrara, diturunkan oleh Allah hujan dari langit dengan tepatnya untuk orang yang bertani. Yang pertama nanya. Yang kedua, wa yumdidkum bi amwal, dilobakeun ku aing si harta oge asal daek istighfar we onyon. Nu katilu wa banin, loba anak ku aing dibere. Tapi istighfar, maka Imam Nawawi membatasi 70 subuh, 70 habis asar. Insya Allah kalmator lagi wae ta. Sama salah banget begitu mereka nonton YouTube. Leuheung YouTube pernah ngaji. YouTube pernah ningali cangcut siapa. Kacau urusan. Engke we si arek naik jeung pamajikan karek naik ningali cangcut supaya ser gitu. Subhanallah. Jalan segitu lomana eta. Hiji ge eueuh dilumpakan ku si hari hayang gede onyon siapa. Aduh. Ya ampun. Coba lumpakan salah satu di mana we atuh. Jalan, ulah jalan nu garekok lumpakan ku si neangan nu sejen siapa teh badeg eta ge. Gitu. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Maka di sini kalau kita tidak mungkin menghilangkan riya, maka silahkan kamu amal yang riya jalankan terus, tapi setelah itu beristighfarlah kepada Allah. Mimma bu'ila minar riya, apa yang telah amal kita kerjakan dibarengi dengan riya pada Allah Ta'ala ayyuwafiqahu lil ikhlas fi amalin akhar. Maka la ala aril alana litaraji litamani. Berarti punya harapan kan? Kalau lainnya tidak punya harapan, itu. Pada Allah mudah-mudahan Allah akan memberikan kepada kita amal setelahnya itu akan jadi ikhlas. Kalaupun sekarang masih riya terus jalan, nanti lama kelamaan amal itu akan jadi ikhlas. Itu kata yang lurusnya seperti itu. Insya Allah akan seperti itu. Wa yuqalu fil mithli, dan diucapkan juga dengan perumpamaan, inna dunya kharabat mundu mata al-mura'una li'annahum kanu ya'maluna a'malal birri mithlur rutobati wal qanatiri. Itu kata seorang mengatakan bahwa perumpamaan dunia ini akan sepi tapinya. Mundu mata, ketika orang-orang yang sudah pada meninggal dunia akan sepi.
Abang jadi rame, lupa duri yakin jadi rame Alhamdulillah. Termasuk orang kadang-kadang jadi dia orangnya. Li'annahum kanu ya'maluna. Kenapa? Karena al-muraun itu adalah ketika beramal amal birri, beramal yang baik itu mitlur robat, seperti asrama ribat, seperti asrama wal qanatir wal masajid, seperti masjid kudu banyak orang wae kakarak we beramal gitu ria teh ngaranna. Maka lamun geus arilas kabeh masjid we moal. Beramal sih nu baju lemah kayak ini mau. Ulah gitu, jangan seperti itu. Maka dunia diumpamakan seperti itu oleh seseorang. Pakana lin nasi fiha manfaatun. Maka dengan sebab demikian manusia dengan yang semuanya tadi itu adalah ada manfaatnya. Terus aja kalaupun ria terus berjalan beramal, lama kelamaan ria akan jadi hilang. Wa in kanat lirriyai, walaupun dia itu ria tetap ada manfaatnya. Akan banyak orang mencontoh karena orang itu seperti kalau ke masjid langsung tahiyatul masjid, maka orang akan banyak menyontoh. Jadi ramai gak kira-kira? Ramai karena yang melakukan tahiyatul masjid dan qobliyah dibarengi dengan ria kos aing itu sih asup masjid tahiyatul masjid tolol sih ngajar lu bae pan kitu nah atena ria teu ngaranna ria gitu. Tapi dengan ria itu manfaat bagi yang lain. Maka yang lain ikhlas, kita juga akan kena keikhlasannya. Maka ria kita akan jadi hilang. Maka terus aja beramal kalaupun ria, tapi berusaha untuk ikhlas. Eta artinya itu. Menahan teh eta, nasihat halusnya. Parubbama yanfa'u du'aun ahadun minal muslimin. Bahkan terkadang kita mendapatkan doa dari kaum yang Islam. Doa katakan, aduh itu budak rajin amat, mudah-mudahan amalan diterima ku Allah. Eta doa dijawab ku Allah, orang jadi ikhlas beramal. Terkadang, tapi lamun serangan dia mah, anu ninggalin eueuh. Teu ka masjid. Ningali emang doakeun. Moal, ka masjid we anu sadek liar kumaha ge. Masjid tempat salat pan gitu. Subhanallah, hebat ieu naon kalana nasihat ke orang halus ya, halus ya subhanallah. Ternyata Gusti Agung diberi taufik sih orang ieu genepan ku Allah ayeuna poe ieu. Aduh, aing hebat amat ieu nya. Kama ruwiya'an ba'dil mutaqaddimin, sebagaimana diceritakan oleh sebagian ulama mutaqaddimin annahu bana ribatan. Ulama itu membangun satu asrama atau pesantren. Wa kana yaqulu fi nafsihi, dan dia dalam hatinya mengatakan la adri akana amali hadza lillahi taala. Aku tidak tahu amalku ini membangun pesantren ini karena Allah taala atau bukan ya, atau pengen jadi masyhur atau bukan atau gimana gitu. Apa pengen semua orang kenal atau gimana enggak tahu. Sebagian ulama kan sebelum mengatakan seperti itu. Fa'atahu abun atin fa'atahu atin, maka datanglah seseorang fi manamihi dalam tidurnya. Berarti badul mutaqaddimin bermimpi. Faqala lahu, dan berkata kepada badul mutaqaddimin, si orang yang di dalam mimpi tadi, illam yakun amaluka lillahi ta'ala, kalau seandainya tidak ada amalmu karena Allah Ta'ala, padu'aul muslimin alladzina yad'una laka fahuwa lillahi ta'ala. Subhanallah. Lu siapa kan mendengarkan awatnya rajin ke masjid. Aduh, kita nangipi atas itu. Masya Allah. Kalaupun kamu amalmu tidak karena Allah Ta'ala, padu'aul muslimina, doa orang-orang yang Islam alladzina yad'una laka, yang selalu mendoakan kamu, fahuwa lillahi ta'ala, maka itu doa akan jadi karena Allah Ta'ala buat kamu. Gusti, jadi karena Allah Ta'ala. Hebatnya. Fassara bidzalik, menafsirkan orang yang datang dalam mimpi tadi si Habib bidzalika dengan seperti itu, memberikan petunjuk kepada sebadul mutaqaddimin dalam mimpinya. Wa qala rajulun inda Hudzaifah bin al-Yamani,
Dan berkata seorang laki-laki di samping Hudzaifah bin Al-Yamani, mengatakan, Allahumma ahlik al-munafiqina. Doanya begitu. Ya Allah, semoga engkau merusakkan atau menghancurkan orang-orang munafik. Faqala Hudzaifah, mengatakan Hudzaifah, kamu berdoa begitu. Lau halaku man tasabtum min aduwikum, yani annahum yukhrijuna ilal ghazwi wa yuqataluna al-udwa wa yuqataluna al-udwa. Kamu berdoa, wahai laki-laki, kalau seandainya hancur orang-orang yang kamu sifati tadi adalah orang-orang munafik dengan doamu, min aduwikum, dari musuh-musuh kamu kalian, yakni apa maksudnya? Annahum yukhrijuna ilal ghazwi. Siapa yang akan keluar dari perang kalau bukan orang munafik yang ingin mendapatkan kelihaan tadi, yang ingin dikatakan gagah dan hebat. Kalau dia berhenti, maka siapa yang akan ngomong? Kalaupun dia teriak, tetap aja kita dukung. Nah, kalau dia berhenti, yang ngomongnya akan tidak ada. Jadi tidak ada yang memperkenalkan kepada pemimpin kita akhirnya. Kan gitu. Paham? Seperti itu. Wa yuqatalul adwa, dan kamu yang akan dibunuh oleh musuh. Tapi karena adanya orang munafik tidak jadi membunuh. Gitu. Kan gitu. Warwiya an Salman Al-Farisi, dan diceritakan dari Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu qala, Salman Al-Farisi mengatakan, yu'ayyidu Allahul mu'minina biquwatil munafiqin eta. Allah akan memperkuat orang-orang beriman dengan kekuatan orang-orang munafik. Jadi jangan berdoa Allahumma ahlikil munafiqina ulah. Jangan seperti itu. Munafik mah berdoa non Allahumma ansur man nasarin wahdul man khadalal muslimin. Berarti yang menghinakan orang Islam itu adalah orang kafir. Itu. Doa mah seperti itu. Jangan wa ahlikil munafiqin, jangan. Karena orang munafik yang membela agama. Kalau dalam hadis Jami' Shaghir dikatakan sahih hadisnya, innallaha yu'ayyidu hadzal din fi akhir zaman bi rajulin fajirin. Sesungguhnya Allah nanti di akhir zaman akan memperkuat agama dengan laki-laki yang lacut, yang berdosa, yang munafik akan memperkuat. Contoh zaman sekarang sudah ada seorang preman diganggu agamanya, aing tara salat di panggeulana. Garda depan aing bukan jinting tara salat ieu. Ngapela ulama, ngapela agama. Makanya ada perkataan begini. Di dunia ini ada banyak seorang solihin, aulia Allah, para ulama. Dan ketika kamu tidak bisa berbuat seperti orang yang ngerti, artinya tidak jadi seperti orang itu, jadi ulama gak bisa, jadi orang baik gak bisa, maka cintailah ulama dan orang baik. Ulama kayak gitu. Ada hadis Rasul. Ada seseorang sudah meninggal dunia, nanti di akhirat kata Allah ini orang sudah divonis masuk neraka. Bawa malaikat ke neraka. Begitu dibawa sama malaikat baru satu langkah, kata Allah berhenti dulu, tanya dulu, orang ini cinta gak sama ulama? Tuh, itu ada Rasulullah ayat. Cinta dia kepada ulama, cinta gak? Tanya, kamu cinta gak sama ulama? Gak cinta, gua benci sama ulama. Udah bawa ke sana. Baru sebentar lagi berhenti dulu. Apakah dia pernah gak makan dengan ulama bareng di rumahnya ulama? Tanya. Boro-boro aing dahar sia malaikat aing izin ke ulama teh hayang aing deket lagi. Gitu. Cek Allah bawa kan itu. Barang satu lengkah deui. Coba tanya heula. Dia cinta gak kepada seseorang yang seseorang itu cinta kepada ulama? Coba sampai kadinya tak Rahman Rahim Allah. Si A ini orang yang diponis, si B yang cinta kepada si C, ulama si C-nya. Tapi si B cinta pada ulama, si A enggak pada cinta kepada si C, tapi si A cinta kepada si B. Gitu. Melalui orang. Cinta gak dia itu kepada seseorang yang cinta kepada ulama? Tanya, Badrusnya saya di alam dunia, Jayan, si Umar.
Si Umar cinta itu ke ulama. Mereka mau kemana-mana di ulama baik. Bukan ulama digaping terus kemana-mana. Cinta mereka ke ulama. Ayah ya Allah ada ini si A cinta kepada si B, si B nya cinta kepada si ulama. Malaikat jangan dimasuki neraka ke surga ini sekarang. Subhanallah, hadis eta. Maka Nabi mengatakan itu, di alam dunia ini ada aulia Allah, ada para ulama, ada para asatid, para kiai, para jangan yang coba karenanya. Kiai jangan asatid, abuya, mama, namanya banyak. Itu. Ulama itu. Ilmu ayat kihin segala ya. Ayat kineong. Ayat kineong. Rolong. Ayat kita rolong. Ayat nondeng. Kilebay aja. Kilebay. Mau bawa ya kicoet. Ayah kilodeng. Kibeke ayah kibeke. Kibedung ayah. Ayah kibedung. Masya Allah. Ngarep lo ya nama bola mah ulama ngumpul. Kajen teh kibeke sia cinta kan. Kajen teh cinta sia kadinya. Maka insya Allah asup kasur. Lamun eta kibeke jeung kihidna ulama. Amin. Ayo tuh Subhanallah. Siapa? Ini loba karena ulama ya nama. Kepadek. Ulama. Subhanallah. Taeta, itulah keuntungannya. Makanya kalau kamu tidak ada orang yang munafik, maka kamu tidak akan mendapatkan doa dari kalau kamu beramal itu ria dan kamu berdoa kepada Allah orang munafik, semoga dihancurkan, agamamu tidak akan jadi kuat, karena yang memperkuat agama di akhir zaman adalah orang-orang munafik. Yu'ayyidullahu al-mu'minina biquwatil munafikin wa yansuru al-munafiqina bida'watil mu'minin. Allah akan juga menolong orang munafik dengan doanya orang yang beriman. Namun orang amaria bisa hilang keriaannya dengan orang-orang yang beriman dan muslim. Qala al-faqih rahimahu anggeus keur urang ngajidak ya. Kagoknya ayo siap nama. Waruya an Salman al-Farisi radhiyallahu taala anhu, dari Salman al-Farisi radhiyallahu anhu qala yu'ayyidullahu al-mu'minina bil kanggo sekali nyawa mana sih? Hah? Qala al-Faqih rahimahullahu taala, Abu Lais As-Samarqandi mengatakan, semoga Allah memberikan rahmat kepada Abu Lais, takallaman nas bil faraidi, banyak berbicara manusia tentang semua kewajiban daripada Allah Subhanahu wa taala. Faqala ba'duhum, kata sebagian ulama, la yadkhulu fiha ar-riya, tidak akan jadi kalau orang nyari riya. Faraidnya tidak akan jadi kalau di orang nyari. La yadkhulu fiha, tidak akan masuk fiha dalam menceritakan tentang keparduan kalau orang nyari riya. Li'annaha, kenapa? Karena keparduan itu adalah faridatun ala jamil khalqi. Tidak dikatakan riya, lain tidak jadi, tidak masuk bahwa orang yang bercerita tentang riya, sholat sya wajib, sholat sya. Nah orang ngomong gitu kepada orang lain itu tidak masuk riya. Seperti orang ngarek ke masjid, contohnya kita mau jalan ke masjid, ada orang lagi ngobrol di pos, masih sholat, masih sholat. Nah ngomong sholat ke masjid itu tidak akan termasuk riya. Kenapa? Karena memang sholat itu sudah wajib. Jadi riya itu adalah pekerjaannya. Kalau mengajaknya, ngomongnya, kata ini masalah takalaman nas bil faraid. Banyak orang yang mengatakan tentang sholat itu fardu, menyuruh orang melakukan sholat itu fardu, menyuruhnya itu bukan riya. La yadkhulu fiha ar-riya, tidak termasuk riya. Kenapa? Li'anna faridatun ala jamil khalqi, karena yang difardukan kepada manusia itu diwajibkan kepada seluruh makhluk. Hadza indi ala wajhaini, yang disebut tadi menurutku Al-Faqih rahimahullahu taala, kan ini kata Al-Faqih, banyak manusia mengatakan fardu, tapi mengatakan fardu itu sebagian ulama mengatakan itu tidak termasuk riya. Kenapa tidak dikatakan riya? Karena itu memang sudah kewajiban. Kalau tidak dikatakan memang hukum wajib gitu. Seperti sekarang kalau dia nazar dalam kewajiban, maka itu tidak sah nazarnya, seperti begitu. Karena itu sudah wajib, kalaupun tidak
dinazarkan. Ini kalaupun tidak diperintahkan sudah wajib. Kalau memerintahkan bukan riya jadinya. Tapi menurut Abu Lais As-Samarqandi ini ada dua jalan. In kana yuaddi al-fara'idha ria'an nas, kalau dia melakukan fardunya karena manusia, walau lam yakun ria'an nas lakana yuaddiha. Kalaupun dia tidak dikatakan hebat oleh manusia, tadi kalau dikatakan hebat melakukan faraidnya ria'an nas, ria karena manusia, tapi melakukannya bukan karena manusia, tetap lakana yuaddiha. Ketika dia melakukan fahadza munafiqun, maka itu adalah orang munafik menurut Abu Lais As-Samarqandi. Kalau ada orang dia pengen disanjung manusia, kalau tidak ada orang tidak ingin disanjung oleh manusia, itu kata lurusnya, maka tetap termasuk itu pun orang munafik. Cek Abu Lais As-Samarqandi. Bahkan munafikun tamun, munafiknya sempurna. Subhanallah. Wa huwa minal ladzina, wa huwa dalil munafikun itu adalah dari firman Allah Subhanahu wa taala fihim innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Surat An-Nisa ayat 145. Orang-orang yang munafik itu ada di dasarnya paling bawah daripada neraka, yakni bil hawiyah, ada di neraka al-hawiyah ma'a ali Fir'aun, beserta keluarga Fir'aun ke neraka hawiyah. Cicingna bari teu diangkat-angkat bari hirup. Gusti nu agung. Tapi syafaat Rasulullah bagi orang yang beriman, bagi orang yang selalu membaca sholawat kepada Rasulullah. Dan ketika dikatakan Nabi Muhammad dia membaca sholawat, ketika dia meninggal maka dia akan mendapatkan syafaat Rasul. Tapi ketika dia dikatakan Muhammad di sampingnya dia tidak membaca sholawat, maka pamata belum membaca sholat dia sudah meninggal, maka fadakhalan nar, dia akan masuk ke neraka. Setelah masuk ke neraka karena dia ada ibadahnya dan ada imannya, itu akan mendapatkan syafaat Rasulullah SAW walaupun paling terakhir keluar dari nerakanya. Kenapa? Karena kalau itu tidak akan hancur kalaupun dibakar. Karena malaikat Jibril sudah mengatakan kepada penjaga, kepada api neraka, hai api neraka, jangan kau bakar hatinya, jangan kau bakar otaknya. Kenapa? Karena di dalam hati manusia itu ada kalimat la ilaha illallah. Jangan kau bakar otaknya, karena dalam otaknya dia selalu memikirkan tentang ciptaan Allah Subhanahu wa taala walaupun dia ahli neraka. Disampaikan kepada Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad bersujud kepada Allah minta orang itu supaya dikeluarkan. Paling terakhir dikeluarkan oleh Rasulullah, disetujui oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan syafaat Rasulullah, dengan sujudnya Rasul meminta kepada Allah keluar, tapi punya merek. Begitu dimandiin dalam tenaga Rasul yang tadinya tinggal hati dan otak jadi sempurna lagi, ada kaki, ada tangan, ada kepala, ada mata, semuanya ada, tapi dalam jidatnya ada merek. Ini orang baru keluar dari neraka. KPK dengan tongkongna naon? Tahanan. Ieu mana jidat siapa mau bayar bisa dihapus. Tapi walaupun seperti itu dia akan mendapatkan surganya Allah paling rendah. Dan kerendahannya itu yaitu 70 kamar. Lamun pikiran siap goreng heulahan udah dari 170 tah. Di surganya. Tapi cek Rasul sakamarna ayat 70 ranjang. Saranjangna ayat 70 kasur. Sakasurna ayat 70 widadari. Manya seteka kabita kuno kitu kala kabita ku omeng-iming batur ke kuaing diberes sambil ya. Ninggalkeun salat goblok teh. Kanceuh eta nu kitu ngaranna. Manya teu kabita paling pandeurina. Sakasur 70 widadari. Saranjang ayat 70 berarti 70 kali 70 sabaradinya geus. Loba kali 70 ranjang. Kali 70 kamar. Geus ya muttaqina alal araik, nyarandena tangkal di surga eta tira baris kali itu hiji-hiji ka dieu bak geus terus we antri kitu moal capek sia moal ngeunaan deui. Subhanallah. Makanya sholawatnya dibaca. Kalaupun orang munafik akan mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bidarkil asfal.
Orang munafik kan mual tidak di aspal. Agak aspal jeung Firaun gitu. Tidak akan orang munafik tidak akan, kalau dia apalagi orang munafik bakal baca sholawat lah kepada Rasulullah SAW. Li'annahu law kana tauhiduhu sahiha. Tuh ini disebutkan. Kalau seandainya orang tersebut walaupun munafik beserta orang Firaun di dalam darkil asfal, tapi li'annahu law kana, kalau seandainya dia itu ada tauhid sahihan sedikit saja, khalisan sedikit dalam hatinya, kalimat la ilaha illallah masuk, lakana la yamnu ala ada'il faraid, dia pasti tidak akan meninggalkan apa yang diperintahkan oleh Allah dalam keparduannya di alam dunia seperti sholat aja. Wa in kana yu'adil faraid, kalau dia melakukan selalu perintah Allah, kalaupun dia orang munafik, illa annahu yu'adiha inda nas ahsanu wa atammu, maka menurut orang-orang yang di sekitarnya dia adalah sangatlah baik dan sangatlah sempurna, padahal dia orang munafik. Doa itu akan masuk. Wa ilam yaru ahadun yu'addiha, kalau seseorang melihatnya kepada orang itu nakisatun, kurang, falahu as-sawabun nakis, maka sholatnya kurang, tapi dia munafik. Suka sholat mah subuh teu sholat, zuhur teu sholat, asar sholat, maghrib sholat, isya teu. Gitu. Nah itu apa? Yang seperti itu nakison, maka pahalanya pun akan kurang. Wala thawaba litilka ziyadah, pahalanya tidak akan tambah. Wa huwa mas'ulun anha, dan ketika dia ditanya nanti di hadapan Allah Subhanahu, yuhasabu alaiha, dihisab, dia akan mendapatkan ponis daripada Allah karena kekurangan pahalanya, kebanyakan dosanya, dia akan masuk ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala, tapi nanti di akhir akan mendapatkan syafaat Rasul setelah disiksa di neraka. Wallahu, dan Allah a'lamu, yang lebih tahu. Babu haulil maut wa syiddati, wallahu a'lam.